Sobat Penji, selamat datang di Podcast Penji, ruang edukasi dan inspiratif mengenai masalah kesehatan. Bersama saya Rizky Novianti yang akan memandu obrolan seru kita hari ini. Sobat Penji, masa kehamilan adalah momen yang paling berharga bagi setiap wanita. Namun di balik kebahagiaan itu, terkadang masih ada masalah kesehatan yang mengintai ibu hamil kita. Salah satunya yaitu anemia dengan kek. Mencegah dan mengatasi masalah tersebut tentu tidak dapat setengah-setengah. Kita butuh kolaborasi yang kuat dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh kita. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai tema yang sangat krusial, yaitu sinergi gerak dan nutrisi dalam pencegahan anemia dengan kek pada ibu hamil. Hari ini kita sangat beruntung karena kehadiran dua pakar yang sangat luar biasa yang akan membedah topik dari dua sudut pandang ilmiah yang nanti saling melengkapi. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini. Di sebelah kiri saya sudah hadir pakar mengenai asupan nutrisi dan makanan yang aman untuk ibu hamil, yaitu Dr. Priscilia Nani Jaya, Magister of Science, Spesialis Gizi Klinik. Beliau merupakan seorang dokter spesialis gizi klinik yang senior sekaligus akademisi yang telah berpengalaman, yang memiliki riset dan pengalaman masalah gizi di masyarakat. Saat ini beliau aktif melayani pasien di Rumah Sakit Atmajaya dan tentu berfokus pada pemenuhan nutrisi optimal bagi ibu hamil untuk mencegah stunting sejak masa kandungan. Oke, selamat pagi dokter, selamat datang. Apa kabar dok? Baik, terima kasih. Tidak kalah penting juga di sebelah kirinya dokter Nani hadir bersama kita yang akan mengupas tuntas aktivitas fisik yang aman untuk ibu hamil. Ya, beliau adalah Dr. Ignatio Rika Haryono, spesialis kedokteran olahraga, sub asuhan pelatihan dan kompetisi. Beliau merupakan dokter spesialis kedokteran olahraga dan akademisi yang telah berdedikasi juga ya dok ya, bertahun-tahun mengalami pengalaman riset, panduan aktivitas fisik di masyarakat, dan juga sekarang beliau aktif untuk melayani pasien di Rumah Sakit Atmajaya dan juga berfokus pada penyusunan aktivitas fisik yang aman pada kondisi medis tertentu, tidak terkecuali pada ibu hamil ya dok, agar tetap bugar dan terhindar dari masalah anemia dengan kek. Oke, lanjut berarti luar biasa ya hari ini ya. Kita kedatangan paket lengkap ya Sobat Penji. Ada ahli gizi yang akan membahas dari dalam tubuh ibu hamilnya, dan ada ahli bagian gerak yang akan membahas dari bagian luar ibu hamilnya. Oke, kita langsung ke tanya jawab ya dok ya. Oke, berarti dari awal dulu nih dok, kepada dokter Nani dulu ya dok Rika ya. Apa sih dok pengertian anemia itu tersendiri dan pengertian dari kek itu tersendiri dok? Apakah mereka itu bisa berkesinambungan? Terus bagaimana nih dok dampak terhadap janinnya dan pada ibunya dok? Silakan dok. Terima kasih dokter Rizka. Izin saya menyampaikan ya, anemi itu adalah di mana kadar hemoglobin di dalam darah di bawah nilai normal. Nah, berapa nilai normalnya ya? Nilai normalnya itu kalau seorang wanita itu biasanya 12 sampai 15 gram per desiliter. Nah, pada pria biasanya lebih tinggi. Ya, sekitar 13 sampai kurang lebih 15 gram per desiliter. Nah, yang disebut dengan anemi yaitu di mana kadar hemoglobin pada wanita itu di bawah 12. Nah, pada pria yaitu di mana kadar hemoglobinnya di bawah 13. Pada ibu hamil, kadar hemoglobinnya di bawah 11 gram per desiliter. Nah, itu adalah yang disebut dengan anemi. Nah, perlu kita ingat dulu apa yang disebut dengan hemoglobin. Hemoglobin itu adalah hem dan globin. Fungsinya membawa oksigen ya ke seluruh tubuh. Ya, di mana hemoglobin itu juga mengangkut sari-sari makanan ya. Apa dampaknya kalau seorang ibu hamil dia menderita anemi? Nah, kita lihat dulu nih
Ya, pada ibu hamil yang trimester ke-1, trimester ke-1 itu artinya baru ya, usia kehamilan di mana 0 sampai kurang lebih 3 bulan, itu disebut trimester ke-1. Pada trimester ke-1 ini dampaknya yang paling sering adalah abortus atau keguguran. Keguguran, oh ya. Nah, kalau trimester kedua itu kehamilan sekitar 4 bulan sampai 6 bulan ya. Pada trimester kedua dampaknya adalah gangguan tumbuh kembang janin. Ya, jadi di mana nanti janinnya jadi kecil atau bahkan kematian janin di dalam kandungan. Nah, bagaimana kalau trimester ketiga? Ya, trimester ketiga yaitu di mana usia kehamilan di antara sekitar 6 sampai mau melahirkan ya. Jadi sekitar 9 bulan lebih. Dampaknya adalah di mana ibu hamil itu pada saat persalinan dia nggak kuat mengedan. Ya, kembali lagi gejala daripada anemi. Gejala anemi itu adalah letih, lesu, lemah, ya, pusing, kadang-kadang sakit kepala, kadang-kadang berdebar-debar, itu gejala anemi. Nah, ibu yang mau melahirkan dengan anemi nggak kuat ngeden. Nah, dampaknya apa? Bahayanya proses persalinan menjadi lebih lama. Dan bila bayi itu lahir, maka bisa terjadi perdarahan pasca melahirkan atau perdarahan postpartum. Ya, di samping itu dampaknya si bayi juga berat badan lahirnya jadi rendah atau yang disebut dengan BBLR, berat badan lahir rendah, di mana berat bayi kurang dari 2,5 kilo. 2,5 kilo. Nah, bayangkan ya ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya bayi yang berat badan lahir rendah, perawatannya juga repot, ya. Kedua, bayi itu akan mudah sakit, ya. Nah, itu makanya kita harus peduli nih ibu-ibu, ya. Kalau perlu sebelum dia hamil, dia tidak boleh anemi. Jadi wanita-wanita usia subur harus diedukasi di puskesmas untuk mengonsumsi makanan yang bergizi supaya tidak terjadi anemi bila dia hamil. Itu. Mungkin itu ya, Dok. Iya, Dok. Nah, berarti kan emang kita tuh kalau bisa kan sebelum hamil tuh tidak anemi ya, Dok ya. Karena selain ke janinnya juga ke ibunya tadi kan bisa perdarahan yang bikin tambah parah lagi ya. Nah, ini kalau kaitannya dengan KEK itu gimana, Dok? Kondisi kekurangan energi kronis itu, Dok. Baik. Dengan anemi, kan apakah bisa berbarengan kondisinya atau bagaimana, Dok? Ya, terima kasih. KEK yaitu di mana kurang energi kronis. Ya, itu penyebabnya. Di mana zaman sekarang ibu-ibu atau calon ibu itu kadang-kadang diet. Ya, dietnya berlebihan. Ya, ini nggak mau makan, itu tidak mau makan. Dampaknya pada kehamilan, di mana kita tahu ya, kehamilan itu adalah seorang ibu membutuhkan nutrisi yang lebih banyak. Ya, dibandingkan normal. Ya, karena kenapa? Nutrisi itu diperlukan untuk tumbuh kembang si janin dalam kandungan gitu. Nah, itu pentingnya ya. Seorang ibu membutuhkan tambahan kalori pada saat dia hamil. Ya, pada trimester pertama memang tambahan kalorinya tidak terlalu banyak, ya sekitar 180 kalori. Tapi di trimester kedua tambahan kalorinya itu sudah meningkat. Sekitar 300 kalori, ya. Dan trimester ketiga itu juga lebih tambah lagi. Tambah banyak ya, sekitar 450 kalori penambahannya. Nah, kalau ditanya nih, Dok, tambahan kalori 300 kalori itu makanannya seperti apa? Ya pasti ibu-ibu pada bertanya ya. Jadi dari makanan sehari-hari, ibu-ibu itu harus menambah porsi makan. Jadi bukan berarti didobel, yang tadinya 1 piring jadi 2 piring, bukan ibu-ibu. Namun jadi obesitas ya itu malah jadi berlebihan ya. Berlebihan. Namun yang harus diperhatikan di sini adalah nutrisinya. Ya, nutrisinya itu vitamin, mineral, protein, lemak baik, di mana nutrisi itu dibutuhkan untuk tumbuh kembang si janin. Janin itu adalah calon bayi ya, jadi di dalam kandungan kita sebutnya janin. Nutrisi itu dibutuhkan untuk si janin di dalam kandungan. Perlu diingat,
proses pembentukan otak bayi itu dimulai dari dalam kandungan. Iya. Ya, di trimester kedua itu sudah mulai terjadi organogenesis, pembentukan salah satunya otak. Jadi yang diperlukan oleh si bayi nanti supaya bayi itu menjadi anak yang cerdas. Ya, kalau gizinya kurang, nutrisinya kurang, bagaimana kita bisa mendapatkan anak yang cerdas? Nah, itu harus dimulai dari ibu yang hamil. Jadi kebutuhan nutrisi, konsen nutrisi dari ibu hamil. Itu intinya. Jadi memang harus dibutuhkan juga kan nutrisi yang tepat ya dok ya, walaupun Betul. memang harus ada tambahan kalori ya, supaya mencegah si anemia dengan kek itu. Nah kalau misalkan nih dok sudah terdiagnosis nih ibu hamilnya anemia dengan kek, nah kira-kira nutrisi yang kayak gimana sih dok yang untuk ngejar nih antara ngejar kadar hemoglobinnya agar normal kembali atau untuk mengejar berat badannya supaya tidak kek lagi, lingkar lengannya baik lagi, itu nutrisinya apa aja dok kira-kira? Terima kasih. Iya. Jadi memang itu dibutuhkan makanan yang lengkap. Sebenarnya makanan kita sehari-hari ini dengan sumber yang beraneka ragam itu juga memiliki nilai gizi yang beraneka ragam, ya. Nah, contohnya nih, misalnya makanan yang baik ya pada ibu hamil. Jadi kalau satu piring nasi ya, kita nasinya ya, nasinya itu ya mungkin sekitar 8 sendok makan ya. Namun yang perlu diperhatikan adalah proteinnya. Jadi ada protein nabati, ada protein hewani ya. Protein nabati itu misalnya seperti tahu, tempe, kacang-kacangan ya. Kemudian protein hewaninya bisa ikan lele, kayak Ikan kemarin lele, tuh pindang oh iya. ikan lele ya. Iya. Itu waduh nutrisinya benar-benar bagus ya. Jadi bisa pakai ikan lele, kemudian juga sayur-sayurannya. Jadi yang perlu ditambah adalah sayur-sayurannya, mungkin ditambah porsi ikan lelenya, boleh 1 sampai 2 ikan ya. Kemudian tahu, tempe, kacang-kacangan. Sayur-sayuran juga dibutuhkan sayuran yang beraneka ragam. Beraneka ragam. Ya, kemudian dan juga jangan lupa buah-buahan. Buah-buahan. Ya. Sumber zat besi. Jadi di sini kita dalam bahan makanan ada sumber zat besi ya, sumber zat besi nabati dan sumber zat besi hewani. Sumber zat besi nabati itu misalnya terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan ya, sayur-sayuran seperti bayam, sayuran bayam itu kandungan zat besinya cukup tinggi. Bayam, daun kelor ya itu juga tinggi ya. Bayam, daun kelor ya dok ya. Sayur-sayuran yang berwarna hijau itu sumber zat besi dari nabati. Nah, sumber zat besi hewani itu terdapat, namanya kan hewani, berarti dari hasil produk hewan ya. Contohnya ati ayam, ya darah ayam, ya kemudian ya daging sapi, daging yang berwarna merah, yaitu sumber zat besi utama. Jadi ya harus dikombinasi antara sumber zat besi nabati dengan sumber zat besi hewani. Nah, di samping itu jangan lupa ada juga vitamin yang membantu penyerapan zat besi, ya, yaitu vitamin C. Nah, saya tuh kalau ngajar sama mahasiswa, saya selalu mengingatkan kalau kita makan soto tangkar, minumnya air jeruk. Nah, itu lengkap tuh. Ya, jadi ibu-ibu kalau misalnya makan ati ayam, ya jangan lupa minumnya ya, air jeruk. Ya, jangan minum dia air kaya teh. kan vitamin C ya dok ya. Vitamin C itu membantu penyerapan zat besi. Iya. Nah, namun ada makanan juga yang bisa menghambat penyerapan zat besi, minuman ya. Contohnya teh. Jadi kalau makan soto tangkar nih, minumnya jangan teh. Minumnya es jeruk atau air putih. Ya, supaya zat besi dalam makanan tidak dihambat penyerapannya. Iya. Mungkin jadi itu bisa nih pesan buat ibu-ibu di rumah dan keluarga di rumah ya. Kalau makan yang tinggi protein, kalau tinggi ya seperti soto tangkar, ati ayam, kalau bisa dengan air jeruk. Karena air jeruk itu mengandung vitamin C sehingga penyerapan zat besinya jadi lebih optimal. Maksimal. Jangan minum teh. Oke, mungkin ini tadi dari sisi nutrisi ya. Kita ke sisi olahraga nih, kepada Dokter Ika nih. Sebenarnya ibu hamil itu tuh boleh nggak sih dok olahraga gitu ya? Apalagi kan saya kan udah, apalagi ibu hamil yang anemia nih,
kan udah lemas, udah suka pusing gitu, apa sih boleh olahraga nggak, atau ada olahraga yang aman nggak dok untuk ibu hamil supaya kan yang tadi dibilang sama dokter Nani nih dok, anemia itu kan normalnya kan kalau pada pada perempuan dikurang dari 12 nih kalau nggak hamil, tapi kalau misalkan beliau hamil berarti kan kurang dari 11. Nah, gimana, berarti kan harusnya kan HB-nya udah pasti turun nih dok ya kan, cuman gimana sih biar nggak jadi anemia yang lebih berat? Apakah dari sisi olahraga nih, ada olahraga nggak yang untuk mencegah supaya tidak semakin parah kondisinya? Ya silakan dok ya. Selamat pagi, terima kasih Dr. Rizky untuk pertanyaannya. Selamat pagi Dr. Nani. Jadi begini ya, memang untuk kehamilan itu ada faktor-faktor tertentu yang kita harus perhatikan. Yang pertama asupan ya, tadi Dr. Nani sudah memberikan sedikit clue-clue ya tentang asupan. Nah, bagaimana dengan aktivitas fisik ya? Aktivitas fisik ya, bergerak itu butuh energi sebetulnya ya. Sedangkan untuk ibu hamil itu apalagi pada awal-awal kehamilan ya, itu kan kondisinya sebenarnya dia mulai malas bergerak ya, kadang malas makan, apapun malas. Nah, padahal tujuan kita itu adalah membuat agar janin ya, tumbuh kembangnya itu juga baik ya di situ. Jadi bagaimana nih cara mutusnya gitu ya, sedangkan kita tahu kita harus bergerak sebetulnya. Jadi saya punya satu pendapat untuk ibu yang hamil dengan kondisi yang namanya mager kali ya dok mager, ya males itu gerak. kita harus memperhatikan asupannya dulu. Asupan yang baik akan membuat ada energi walaupun itu sedikit untuk memulai satu aktivitas fisik ya. Dengan dimulainya suatu aktivitas fisiknya dilakukan dengan teratur ya, tidak kalau mau doang enggak ya, diatur dengan waktu yang diatur, dengan gerakan yang diatur. Nanti lama-lama seperti roda ya, dia akan menjadi terbiasa dan itu menjadi secara tidak perlu di-push bagaimana, nanti akan ada energi yang akan ada di sana sehingga ibu hamil itu menjadi lebih energik, lebih banyak gerak, dan tentu akan berguna juga untuk kondisi kehamilannya ya, untuk tumbuh kembang janinnya. Mungkin itu ya. Iya, makanya si ibu hamil itu kan berarti nggak boleh mager ya dok ya, kalau bahasa sekarang malas gerak. Nah, kira-kira tuh aktivitas fisik apa ya dok yang aman untuk ibu hamil dok, supaya mensuplai darahnya juga kan, supaya lebih aliran darahnya lebih lancar tuh, kira-kira aktivitas fisik apa aja dok yang aman untuk ibu hamil? Baik, saya lanjut ya. Iya. Nah, aktivitas fisik dan olahraga itu sebetulnya kita bisa membagi menjadi dua bagian besar ya, Yang pertama itu yang bentuknya continuous, berulang-ulang ya, yang yang aerobik lah ya, energinya kita ambil dari aerobik ya. Yang kedua itu latihan yang bentuknya untuk kekuatan otot gitu ya, untuk kekuatan otot. Jadi kita sebutnya sebagai resistance training ya, jadi menggunakan beban, atau beban itu bisa dari alat ya, di sini kita lihat ada alat-alat, atau dengan tubuh kita sendiri ya. Nah, kombinasi dari kedua itu kita harapkan membuat olahraga itu menjadi ada gunanya. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kalau melakukan olahraga itu harus ada yang disebut sebagai warming up atau pemanasan, dan nanti setelah olahraganya itu dilakukan, kita harus ada yang disebut sebagai pendinginan atau cool down ya. Itu adalah persyaratan untuk melakukan olahraga dengan baik. Selain itu, kita juga harus melihat adanya kita sebut sebagai VITT ya. Berapa kali sih
olahraga ibu hamil harus melakukannya. Tadi kan saya udah bilang harus teratur loh. Nah, teraturnya itu dalam minggu ya. Biasanya kita hitung dalam minggu, misalnya seminggu 3 kali atau seminggu 5 kali ya. Lebih banyak menurut saya itu lebih baik ya. Walaupun tetap harus ada waktu untuk istirahat ya. Kemudian ada intensitas yang harus kita penuhi. Nah, bagaimana tuh intensitas hitungnya? Untuk mudahnya gini, kalau kita masih jalan misalnya ya, kita melakukan gerakan jalan, terus kita masih bisa berinteraksi ngomong, atau kita masih bisa bersenandung, itu berarti intensitasnya tidak berat. Tidak berat. Kita sebut itu sebagai talk test. Ya, jadi dengan kondisi tersebut, ibu hamil masih aman untuk melakukan aktivitas misalnya jalan pagi ya. Jadi jalan pagi itu adalah salah satu aktivitas yang bersifat endurance ya. Nah, berapa lama? Tergantung kemampuan dari si ibu hamil. Tadi Dokter Nani sudah singgung trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Semakin ada bayi ya yang dibawa ya, mungkin nggak bisa sebagus seperti orang normal gitu ya tanpa kehamilan. Jadi bisa diatur, mungkin di bawah 30 menit masih aman gitu ya. Okay. Berarti tetap harus memperhatikan kondisi ibu hamilnya. Jadi sebenarnya olahraga tuh nggak apa-apa ya dok ya pada ibu hamil, tapi harus memperhatikan kondisi pada ibu hamilnya, sama jangan lupa untuk bertanya ya kepada tenaga kesehatan juga ya, seperti dokter, bidan ya, ini boleh masih bisa nggak nih saya untuk nanganin ini gitu ya. Betul, setuju Dokter Rizky. Jadi kalau memang ada masalah ya, masalahnya apa sih? Tadi Dokter Nani juga udah singgung ya. Masalahnya pusing. Orang suruh jalan malah pusing ya, nggak bisa lah ya jalan. Ya, kita konsultasi ke dokter, kita bisa ke puskesmas terdekat untuk hal tersebut gitu. Apalagi ya misalnya sesak napas. Ya. Atau sakit pinggang ya, itu orang ibu hamil ya Dokter Nani ya, itu sering sakit pinggang. Jangan dipaksa bisa ya, kita dok. konsultasikan. Nah, tadi kan dokter sempat singgung tuh yang talk test itu ya dok ya, masih bisa ngomong nggak, masih bisa bicara nggak ibu hamil, itu termasuk bagian evaluasi nggak kalau ternyata nih olahraganya masih oke nih, masih boleh dilanjut atau bagaimana dok kira-kira? Biasanya kan memang itu untuk mengukur intensitasnya. Jadi kalau misalnya si ibu nih, saya hari ini mau jalan pagi 15 menit. Jalan 5 menit, kemudian ya kok saya sesek ya, nggak bisa ngomong lagi ya, berarti harus di stop ya. Nah itu gitu. Berarti kan izin dok, berarti kan itu bisa jadi acuan nih untuk ibu hamil kalau lagi olahraga terus kok udah mulai susah ngomong ya, berarti apakah harus di stop? Di stop atau intensitasnya diturunkan. Berarti itu boleh disebutkan ya dok, kan kita kan misalkan kalau lagi olahraga nih, kapan sih nih harus udah dulu nih berhenti, selain tadi talk test tadi dok, apakah saat pusing atau bagaimana dok kalau lagi olahraga nih ibu hamil? Ya makanya tanda bahayanya gitu. Betul Dokter Rizky. Jadi kalau kita mau berolahraga, kita biasakan jangan terlalu ngoyo ya. Jadi kita mulai dari waktu yang lebih kecil, lebih rendah gitu. Kemudian intensitas yang lebih rendah. Kalau kita kita bisa naikkan ya, naikkan misalnya tadinya 10 menit, kita naikkan menjadi 15 menit tanpa keluhan, kita bisa naikkan lagi dengan intensitas mungkin tadinya jalan, kemudian jalannya dipercepat dan sebagainya ya. Jadi itu untuk menentukan apakah seorang ibu hamil bisa terus melakukan kegiatan olahraga tersebut, jalan pagi atau tidak. Jalan pagi, itu contohnya jalan pagi ya dok ya. Jalan. Nah tadi kan Dokter Rizky nanya apa aja sih olahraganya? Bisa jalan, bisa senam, tapi senamnya yang ringan ya, jangan senamnya yang nggak boleh ya. Kalau izin dokter, kalau kayak angkat dumbbell gini aman dok untuk ibu hamil? Aman, sepanjang dumbbellnya tidak terlalu berat ya. Ini kan cuma 1 kilo, aman lah ya. Seperti kaleng minuman ya, kaleng minuman itu sekitar 0,5 kilo itu juga lebih aman kalau misalnya tidak biasa melakukan gerakan-gerakan dengan menggunakan
beban ya. Ini kan tadi saya sebut bahwa ada resistance training ya, latihan dengan menggunakan beban, bisa dengan beban yang tubuh kita sendiri atau dengan alat seperti ini. Aman, Dokter Mungkin Rizky. maaf dokter, boleh izin di ya. Latihan-latihan itu yang aman nih, Dok, kita untuk ibu menjadi hamil. ini ya untuk instruktur ya. Ya. instruktur. Nah, untuk dumbbell ya kita bisa untuk latihan Bisa. tubuh bagian atas ya, tubuh bagian atas. Ini saya disuruh peragakan ya. Nah, dokternya megang dumbbell keren. Ya. Dumbbellnya soalnya saya suka warnanya pink. Ya, terima kasih dok. Jadi untuk gerakan yang seperti ini ya, untuk gerakan yang seperti ini bisa untuk bagian atas dari tubuh ya. Ini biasanya untuk otot bicep ya. Nah, ini kita bisa melakukannya seperti ini gerakan. Nah, berapa banyak sih bisa kita lakukan dari repetisinya ya? Kemampuannya seberapa? Kalau memang biasa melakukan mungkin bisa lebih dari 6 kali repetisi ya. Kita menghitungnya itu kalau untuk resistance training itu repetisi dan set ya. Misalnya ini 6 kali, kemudian kita istirahat dan kita ulang lagi. Pada saat kita melakukan gerakan biasanya kita mengatur napas ya. Jadi kalau kita mengkontraksikan, kita mengeluarkan, dan kalau kita rileks kita menghembuskan napas ya. Jadi tiup kemudian tarik napas seperti itu ya. Dan kanan dan kiri biasanya ya, kan ada 2. Terima kasih banyak dokter. Itu salah satunya. Terima kasih. Oke. Berarti tadi ya sudah jelas ya ibu-ibu di rumah ya. Jadi kalau misalkan olahraga tuh aman Bu untuk ibu hamil ya, tapi harus diperhatikan juga kondisinya dan jangan lupa untuk dikonsultasikan kepada dokter dan bidan yang memeriksanya ya dok ya. Dan untuk alarm tubuhnya itu kalau misalkan udah pusing, udah sesek, kan kalau tadi dokter Nani sudah mention ya, kalau anemia tuh bisa pusing, sesek, dan bisa dilihat juga dari masih bisa bicara nggak sih kalau selama olahraga nih gitu. Nah itu sebagai evaluasi juga nih, perlu dilanjutkan nggak nih olahraganya. Gitu. Oke, sekarang tadi kan masing-masing nih dokter nih, sekarang lebih ke kolaboratif nih. Sekarang kan tadi kan apakah ada kombinasi makanan tertentu yang ibaratnya dok untuk dokter Nani ini sebagai booster untuk menambah kalori dan jumlah gizi yang bisa mengejar target dari HB-nya itu dok, untuk meningkatkan energi ibu hamil itu dok. Ya, terima kasih. Untuk booster energi ya, jadi memang kita harus tambah dengan minuman atau makanan lain ya yang dengan jumlahnya kecil tapi kalorinya cukup padat. Jadi padat kalori. Contoh yang paling mudah yaitu ya susu. Ya, jadi mungkin ibu hamil bisa menambah 1 gelas susu. Di mana tapi susunya itu yang padat kalori, padat vitamin, juga ada mineralnya ya. Nah, bagaimana kalau ibu hamil tidak suka susu? Nggak apa-apa. Tapi dengan makanan lain, ya misalnya nih roti, ya rotinya roti keju, ya atau misalnya rotinya diisi kayak burger, kan dalamnya kan ada isi tuh, isi daging gitu. Nah seperti isi itu. Telur juga isi bisa telur, ya dok ya. Jadi ada daging, ada telur, ada sayuran, ada tomat, ya ada ketimun, ada selada. Ya ditumpuk gitu ya. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau ibu hamil ada rasa mual? Kadang-kadang mual itu bukan hanya di trimester 1 loh, bahkan sampai di trimester kedua. Ya, waktu saya hamil, saya tuh muntah-muntah terus sampai trimester ketiga. Tapi ibu-ibu jangan berkecil hati, ya. Jadi jangan mudah putus asa ya. Jadi kalau apalagi di trimester 1 nih, ibunya kan habis makan, enak muntah. Kita harus kejar-kejaran tuh sama muntah. Jadi abis muntah 5 menit minum lagi, makan lagi, kejar ya. gitu kejar. Abis itu nanti muntah lagi. Jangan nangis, makan lagi. Ya misalnya makan yang makanan kecil tapi padat kalori, ya contohnya kroket, ya risoles, pastel, misalnya kue-kue, ya. Nah seperti itu. Nah susu. Jadi jangan ibu-ibu berkecil hati. Oh ya di trimester 1 kalau bisa juga hindari makanan pedas. Ya kenapa? Karena
begitu dia makan pedas, dia muntah, itu kan tidak enak di lambung. Iya, Nah, itu meningkatkan asam lambung, ya itu juga akan memperberat rasa mual dan muntahnya. Nah, mungkin itu ya. Jadi jangan lupa makanannya harus padat kalori. Misalnya pisang goreng, kasih keju di atasnya. Roti, pilih roti yang ada dagingnya, gitu ya, ada kejunya. Nah, kalau makanan sehari-hari, nasi itu jangan berlebihan. Ya, nasi cukup 6 sampai 7 sendok makan, tapi telurnya 2. Ya, telurnya 2, ikan lelenya 1, misalnya tahunya 2, sayur-sayurannya 1 mangkuk bayam. Nah, mungkin seperti itu. Oke dokter, berarti itu ya tadi ya, kalau misalkan ibu hamil mual muntah dikejar lagi, terus bisa nih tambahan boosternya susu ya. Kalau nggak doyan susu atau nggak suka susu, kacang hijau juga kacang boleh. hijau juga boleh. Ya, kacang hijau tapi pakai susu gitu. Ya. Siap. Oke dokter, dari sisi nutrisi, sekarang dari sisi gerak ya dok ya. Apa aja tadi kan sudah direkomendasikan kan gerakan yang bisa, yang aman aja, apa saja yang aman untuk ibu hamil dalam melakukan aktivitas fisik. Nah, apa ada rekomendasi lagi nih dok supaya bisa mengoptimalkan nutrisi yang udah dimakan oleh ibu hamil yang sudah disarankan oleh dokter Nani, supaya bisa kan dengan olahraga kan bisa meningkatkan penyerapan nutrisi juga kan dok. Nah itu apakah ada rekomendasi gerakannya dok atau bagaimana dok? Betul, jadi kalau kita bergerak ya, itu metabolismenya menjadi lebih tinggi ya, lebih tinggi sehingga sirkulasi darah juga lancar ya, dan itu akan membuat yang tadi dimakan banyak itu diserap dengan baik juga ya kan, kita olahraganya ya dok juga, ya. Iya, jadi itu sangat membantu walaupun secara tidak langsung ya, harusnya tidak langsung, tapi itu akan membantu. Nah, untuk ibu-ibu ya dalam trimester, mungkin mulai trimester 2 ya dokter Nani ya, itu tuh kadang tuh suka sakit pinggang ya. Nah itu kalau kita melakukan gerakan aktivitas fisik yang baik ya, beberapa gerakan senam misalnya, atau relaksasi ya, relaksasi biasanya kan ada beberapa gerakan untuk relaksasi otot. Nah itu sangat membantu ya untuk ibu-ibu supaya keluhan sakit pinggangnya itu berkurang gitu ya. Iya, nah untuk latihan dengan alat beban itu juga bisa meningkatkan asupan, karena gula darah itu dipakai dengan lebih baik ya, sehingga kadar gula di dalam darah juga tidak terlalu tinggi ya. Kan kita juga nggak mau ibu hamil itu terjadi peningkatan gula darah yang terlalu tinggi ya dok ya. Jadi dengan latihan beban ya, latihan beban. Mungkin itu ya dari sisi olahraga. Nah berarti harusnya ada peran suami ya dok ya, dari ibu hamil ya. Ini kira-kira bagaimana nih dok menurut dokter peran suami di rumah untuk yang tadi, untuk kolaborasi yang tadi nutrisi dan gerak nih dok. Apa peran suami untuk ibu hamil dalam pencegahan terutama anemia dengan kek pada ibu hamil ini dok? Mungkin dari dokter Nani dulu baru dokter Rika. Ya. Nah, ini mungkin pesan ya untuk para bapak-bapak ya. Kalau yang istrinya sedang hamil, mungkin harus sabar ya. Jadi harus sabar. Kalau istrinya mau makan apa, ya diturutin gitu. Kadang-kadang orang hamil itu kemauannya aneh-aneh. Tengah malam mau makan mangga mengkel. Jadi bapak jangan marah-marah kalau seperti itu, ya. Ya dicarilah mangga mengkel. Ya, jadi ya di istri yang sedang hamil itu memang harus dimanja gitu. Apa yang si istri inginkan, ya sebaiknya dikabulkan gitu. Mungkin makanan itu kan nggak perlu makanan yang mahal ya. Misalnya kayak ubi, pisang goreng, itu aja juga sudah menambah nilai kalori gitu ya. Jadi mungkin itu kacang-kacangan ya, kacang hijau itu bagus sekali tuh ya. Sumber vitamin B ya, dan vitamin kacang hijau itu kan ada vitamin B6. Vitamin B6 itu membantu metabolisme makanan, juga bisa membantu mengurangi rasa mual. Ada juga misalnya makanan kayak jahe ya. Jadi kalau mualnya berlebihan itu bisa juga minum
irisan jahe untuk mengurangi rasa mual pada ibu hamil. Mungkin itu tipsnya. Oke. Kalau Iya. dari Dokter Rika bagaimana? Kalau saya setuju Dokter Rizky ya. Jadi kita harus minta bantuan suami. Iya. Jadi suaminya nggak boleh mager kalau saya ya. Kalau saya minta suami itu jangan mager, malah memberikan jadi keikutan ya spirit ibu hamil supaya istrinya mau bergerak. Mungkin memang saya setuju untuk ya. Oke. Nah, sebelum kita menutup podcast kali ini Dok, boleh nggak Dok, ini kita mau ada segmen yang menarik Dok, mitos atau fakta ya. Ini dijawab cepat aja Dok, izin. Oke, mitos pertama, ibu hamil, untuk Dokter Rika mungkin ya, ibu hamil anemia dengan kek itu harus bed rest total karena dia lemas, nggak boleh gerak sama sekali. Mitos atau fakta Dok? Berarti itu mitos ya. Mitos, berarti harus boleh ada ya, gerak, walaupun geraknya mungkin nggak bisa langsung bagus gitu ya. Jadi harus tetap gerak diusahakan. walaupun ringan-ringan ya Iya, Dok ya. ringan-ringan. Angkat dumbbell, beban boleh diganti, boleh sama botol minum ya Dok ya. Oke, mitos kedua, pernyataan kedua nih, mitos atau fakta Dok untuk Dokter Nani nih. Kalau ibu hamil dengan anemia dengan kek, berarti kan dia kurus ya Dok ya. Itu makanannya harus double. Mitos atau fakta Dok? Itu sebenarnya gini, bukan double ya. Porsinya. Tapi memang nasinya yang tetap, jangan ditambah. Yang ditambah adalah yang lainnya. Ya, proteinnya. Ya mungkin ditambah alpukat, ya sayurnya yang ditambah, buahnya ditambah, lauknya, hewaninya ditambah. Jadi bukan berarti double 2 piring. Bukan double 2 piring kayak nasi padang ya. Nasinya tetap cukup 1 ya, tapi yang lainnya yang ditambah. Ya, lauknya itu terutama ya yang kayak tahu, tempe, sayur-sayuran itu penting sekali. Oh ya, di trimester ketiga hindari minuman yang manis-manis ya, supaya bayinya juga malah jangan tambah besar ya. Tapi kalau ibunya kek ya nggak apa-apa, dia boleh minum kayak madu, itu boleh. Berarti Dokter Rizky nggak beli minuman haus terus langsung resistant training, jadi gula darahnya nggak terlalu. Iya betul. Pengingat buat saya juga ini Dokter. Jangan terlalu sering lah. Gitu. Iya benar. Kalau sehari 2 gelas aja masih boleh. Oke, berarti tetap nggak boleh double, tapi bukan berarti nggak ditambah ya. Yang ditambah itu justru yang mengandung lauk-lauknya, tapi harus mengandung protein tinggi. Berarti bukan double kayak nasi padang pesennya 2 gitu, enggak ya Dok ya. Oke, lanjut ya Dok, nih mitos dan fakta. Kalau ibu hamil dengan anemia dan kek kan berarti kan keluar keringat ya Dok ya. Kalau olahraga itu malah bikin nutrisi dalam tubuh mereka tuh malah jadi terbuang. Itu mitos atau fakta Dok? Karena keringetan. Ya pasti mitos ya. Mitos ya. Tapi kalau keringetan jangan lupa minum ya. Iya, kita harus jaga hidrasi ya Dok ya. Iya, harus minum hidrasi. Kalau ibu hamil. Oke. Berarti mitos ya ibu-ibu semua ya. Nah sekarang kita ke pernyataan keempat nih. Kan kalau misalkan anemia pada ibu hamil itu kan kita juga tahu ya Dok ya, pasti dikasih tambahan tablet tambah darah. Emang mitos atau fakta nih Dok, tablet tambah darah yang diminum malah bikin darah tinggi? Enggak, itu mitos. Tablet tambah darah itu untuk menambah asupan zat besi yang diganti dalam bentuk tablet. Ya. Jadi ya minumlah tablet tambah darah itu, namun minumnya sesudah makan. Oh, sesudah makan. Dan jangan lupa minum air putih yang cukup, ya ditambah juga dengan minum buah-buahan ya, kayak vitamin C, air jeruk. Ya. Berarti kan memang jangan takut nih ibu-ibu karena minum tablet tambah darah, mikirnya, soalnya saya kan juga kadang berpraktek nih, dokter saya kok minum tablet tambah darah Dok, kalau misalkan nih tensinya rendah, jadi mikirnya tuh nggak dikasih tablet tambah darah Dok, kan belum tentu karena belum tentu HB-nya rendah. Oke, baik. Oke. Terima kasih banyak Dokter Nani dan Dokter Rika atas waktunya. Nah tadi itu semua itu adalah mitos ya. Jadi jangan kemakan mitos nih. Jadi takut olahraga, jadi gak makan porsinya double karena mikirnya kurus ya. Karena itu mitos. Oke. Mungkin saya tambahkan ya. Yang penting kalau minum tablet tambah darah harus perbanyak makan buah-buahan.
terutama pepaya. Pepaya. Ya, Oh, karena ibu hamil sendiri itu memang mudah sembelit. Iya, mudah Jadi sembelit. sehingga asupan buahnya itu harus ditambah. Jadi konsumsi buah-buahan yang banyak mengandung air. Seperti semangka, pepaya, itu pasti deh ke belakangnya akan lancar ya. Jadi tidak ada mitos lagi minum tablet besi jadi sembelit. Itu nggak mitos. ada mitos ya, karena udah bantu dengan sama pepaya ya, makan buah-buahan. Buah-buahan juga sumber vitamin ya, pepaya sumber beta karoten itu yang tinggi. Ya. Siap. Terima kasih banyak kepada Dokter Rika, Dokter Nani atas ilmu, waktu, dan sharingnya yang sangat luar biasa hari ini. Jadi sinergi antara nutrisi yang tepat dan gerak aktif yang aman dari luar tubuh merupakan kunci utama untuk menciptakan generasi yang sehat dan bebas stunting. Bagi Sobat PNG, jangan lupa ya di-share video episode kali ini kepada teman, keluarga, dan sanak kerabat di rumah. Oke, saya Rizky Novianti beserta seluruh kru PNG Podcast dan kedua narasumber pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.